Moderator? Ya, tunggu Kak. Febri. Baru masuk. Habis magang. Halo? Ya, halo, halo. Ya, halo Kak. Ya, Ya. terima kasih Kak atas materi yang disampaikan. Jadi langsung saja untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung saja bisa ke host, atau teman-teman yang live streaming di YouTube bisa langsung bertanya di kolom komentar terkait dengan materi yang telah disampaikan. Nah, ini ada yang bertanya Kak. Ya. Dan dari teman-teman. Jadi terkait privasi data sendiri Kak di sosial media itu seperti apa sih? Apakah dia aman atau seperti apa Kak? Ya, siap. Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik dan penting ya. Memang mungkin teman-teman tidak sadar ya, kalau misalkan kita menggunakan sosial media, itu kalau kalian kalau kita ngupload foto atau video gitu ya, ada policy-nya ya, ada kebijakannya. Kebanyakan kita langsung agree dan tidak membaca secara penuh ya. Jadi kalau teman-teman membaca, saya sendiri juga setuju bahwa data kita itu dibagikan kepada publik begitu. Namun kalau dalam data Flickr sendiri, Flickr ini kan data foto profesional di seluruh dunia, dan ada pilihan copyright content. Nah, jadi ada data-data yang bisa kita download melalui API, Application Programming Interaction, kalau nggak salah, API. Ada yang tidak bisa. Nah, kalau misalkan yang tidak bisa di-download ini, sebenarnya bisa kita download juga, tapi ya tidak etis untuk kita gunakan. Tapi kebanyakan sih data-data itu free gitu ya, dan kita bisa menggunakannya untuk kepentingan riset atau apa begitu. Tapi ya misalkan kita mau publikasi kemana, itu kita juga harus hati-hati dengan data-data yang tidak publik ya. Jadi di situ kita harus hati-hati, harus memperhatikan itu. Ya, mungkin itu. Ya, ini lagi Kak, terima kasih. Jadi ada juga pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Itu kira-kira untuk belajar data science, skill dasar apa sih yang kita butuhkan? Nah, kemudian seberapa sulit kira-kira untuk mempelajari data science itu? Karena kita kan akan mengelola di big data ya, seperti itu kan. Mungkin skill dasar yang paling penting itu, kalau dulu itu orang sih pada ngomongnya harus logikanya harus jalan, harus kuat, matematikanya. Tapi kemudian seiring perkembangan, masuk lagi skill statistika ya. Seperti yang saya katakan tadi, di sini di kampus kami nggak pakai lagi SPSS atau MATLAB ya, tapi sudah pakai pemrograman semuanya, pakai R, pakai Python. Bahkan dosen-dosen kita mendorong mahasiswa untuk meninggalkan software-software SPSS dan MATLAB itu dan beralih sepenuhnya ke pemrograman. Tapi ya itu mungkin 5-7 tahun yang lalu, skill dasarnya adalah matematika atau logika ya. Tapi diprediksi kalau nggak salah tahun ini, ya sekitar 3 tahun lalu diprediksi tahun ini atau
3 tahun lagi data science itu sudah menjadi barang wajib di dunia riset. Jadi kamu mau jadi sarjana atau master di tata boga sekalipun, diperlukan data science untuk bisa untuk bisa bersaing di dunia kerja dan di dunia riset gitu. Jadi kalau menurut saya sih banyak sekali sudah tutorial-tutorial di tersebar online yang gratis, bahkan ada yang kita bisa belajar sambil main game. Jadi kita main game kemudian disisipkan kode-kode Python gitu ya. Ada juga yang berbayar. Jadi menurut saya sendiri sih matematika juga kurang kuat, tapi karena itu adalah tuntutan, saya mencoba dan akhirnya bisa begitu. Mungkin untuk Muhammad Rizal saya mau mengatakan skill dasar yang kita butuhkan untuk data science itu adalah yang pertama kemauan yang sangat besar, kemudian yang kedua adalah komunikasi. Saya sendiri punya kemauan yang besar untuk bisa data science dan saya seringkali seringkali bingung ya ketika di perjalanan, dan kemudian saya komunikasikan ke komunitas-komunitas online gitu. Nah, disitulah kemudian bagaimana saya belajar bagaimana cara bertanya yang baik dengan pertanyaan yang baik, dan kemudian mendapatkan jawaban, kemudian saya saya cerna lagi, oh begini, dan akhirnya bisa begitu. Jadi itu mungkin. Oh ya Kak. Oke, bagi teman-teman yang ingin langsung bertanya mungkin bisa juga. Mungkin ini ada Roida Manik, silahkan mungkin diaktifkan audionya, bisa bertanya secara langsung. Atau ya mungkin ya. Halo, sudah? Ya, halo. Nah, izin bertanya, kalau kita penelitian menggunakan data spasial kan harus ground check ke lapangan supaya kita tahu kondisi di tempat tersebut. Ya. Nah, kan kakak tadi dalam tesisnya menggunakan data media sosial ya? Ya. Nah, itu gimana sih untuk melihat keakuratannya antara hasil yang kakak dapat dengan data yang kakak peroleh? Ya, siap. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini seperti pertanyaan supervisor saya ini. Sebenarnya saya baru saja masuk ke tahap itu. Jadi tetap untuk data spasial itu apapun yang kita lakukan menggunakan pemrograman dan data science tetap harus ada validasi ya. Validasi. Nah, kita sendiri punya beberapa punya metode sendiri untuk validasi. Kita tidak ground check langsung ke lapangan karena itu sangat memakan waktu. Ini juga mungkin saya tadi lupa ngomong ya, kalau misalkan menggunakan metode spatial data science itu kita tidak perlu datang ke taman-taman kota itu ngasih survei ya, kuesioner ya, ngasih kuesioner itu kan sangat memakan waktu dan memakan uang dan tenaga ya. Nah, makanya kita kemudian menggunakan data sosial media. Namun bagaimana kita melihat keakuratannya seperti yang ditanyakan sama teman kita tadi, saya menggunakan data data aktivitas manusia di taman kota yang sudah dilakukan oleh pemerintah di sini, misalkan pemerintah kota Amsterdam, gitu. Jadi yang survei itu dilakukan 5 tahun sekali. Jadi pernah dilakukan tahun 2013 dan 2018. Nah dari 2018 misalkan di taman kota A, orang-orang pada main bola di situ, atau tadi misalkan di taman A orang pada berenang, gitu ya. Dan
dari hasil analisis dari tesis saya, di Taman A itu memang benar orang melakukan aktivitas berenang. Maka itu validasinya. Nah, jadi cara validasinya adalah dengan cara yang pertama melihat informasi yang lebih tinggi, yaitu informasi survei dari yang terpercaya dari pemerintah. Nah, ini salah satu cara validasi yang kita lakukan di sini. Yang kedua adalah kita melihat kalau misalkan tadi di Taman B, misalkan di Taman B kita melihat analisisnya orang sering bersepeda di situ. Kemudian dari data dari survei dari Amsterdam, kota Amsterdam, juga di Taman B orang bersepeda. Nah, kemudian cara validasinya adalah kita dengan melihat apakah ada trek sepeda di situ. Tanpa kita perlu ke Taman B itu, kita punya spasial data dari open data spasial yang diupload, yang free, yang kita bisa download. Kemudian saya masukkan ke QGIS. Kemudian saya lihat, oh ternyata benar ada trek sepeda di situ. Maka itu tervalidasi. Nah, saya sendiri jujur saja tidak pernah ke taman-taman kota itu ya. Jadi itu sangat memakan waktu dan memakan tenaga dan uang. Nah, ini adalah salah satu kekuatan dari spatial data science dan geoinformation science, dan itu cara validasinya seperti tadi Damaniknya. Ya, mungkin itu. Ya, lanjut. Apakah sudah jelas, Mbak Roy Damanik? Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Sip. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan saja izin di kolom komen, nanti kita bersilahkan. Nah, ini Kak ada lagi pertanyaan. Jadi sudah banyak kayak dari penjelasan Kakek yang menarik perhatian teman-teman untuk belajar lebih banyak terkait data science. Nah, ini ada mungkin gabungan pertanyaan saja terkait tips dan trik untuk belajar program big data itu seperti R atau Python, serta rekomendasi tools dan sumber belajar untuk pemula itu ada nggak? Jadi mungkin rekomendasinya apa, terus kemudian teknis atau tips untuk belajar R dan Python itu seperti apa, Kak? Siap. Mungkin untuk saya bisa share nanti beberapa beberapa situs yang bisa teman-teman pakai yang gratis dan learning by fun. Ya, mungkin nanti ini ada WhatsApp grupnya atau tidak nih Febri? Kalau ada nanti kita kirimkan ke panitia dan nanti panitia bisa mengirimkan ke. Oh ya, nanti panitia yang kirimkan ke peserta. Ya, terkait dengan itu nanti ada beberapa situs yang sangat mudah untuk teman-teman mempelajari R dan Python. Tapi itu untuk dasar dari R dan Python ya. Mungkin kalau teman-teman tidak punya sama sekali background pemrograman, mungkin bisa berjuang dulu di situ, apa basicnya dan sebagainya. Namun kalau tips dan trik dari saya sendiri, apalagi ini adalah data spasial ya, jadi data spasial itu sudah menjurus spasial, data spasial, data itu kan banyak, gede ya, dan menjurus. Nah, itu bagus, jadi kita lebih fokus. Untuk R dan Python sendiri itu sangat besar, bahasa pemrograman yang sangat luas cakupannya, punya library, package yang sangat banyak, bukan hanya untuk data spasial, untuk statistik, untuk visualisasi, dan sebagainya ya. Jadi tipsnya bagi teman-teman sekalian, menurut saya pilih satu, jadi pilih satu tema. Jadi punya satu belajar untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, jadi apa sih goalnya? Oh, misalkan goalnya mau membuat visualisasi persebaran
korban COVID gitu, tapi menggunakan Python atau R. Nah, jadi kita fokus ke situ, ngambil data spasialnya apa aja yang diperlukan, kemudian ya begitu. Jadi kalau misalkan kita mau belajar dari awal juga bisa, tapi itu sungguh sangat memakan waktu ya. Jadi menurut saya begitu tips dan triknya. Langsung ke study case istilahnya, study case. Saya sendiri dulu sudah capek juga belajar bahasa pemrograman, C, C++, Java, tapi saya mungkin salah cara belajarnya. Jadi belajarnya adalah dari awal basic. Jadi kan dari C ke C++ ke Java itu nanti beda-beda lagi. Ke HTML beda lagi basicnya. Cara nulisnya bagaimana, apa fungsinya dan sebagainya. Tapi ketika saya sampai di sini, ternyata saya diajarkan bagaimana study case, gitu ya. Untungnya di sini kita punya banyak modul. Jadi mungkin di sana juga ada. Saya kayaknya dulu sering lihat buku-buku di Gramedia itu yang ada modul. Jadi kayak step 1, step 2 apa. Nah, nanti langsung ada outputnya. Jadi tidak dari awal gitu. Itu mungkin satu dari tips belajar pemrograman R dan Python. Yang kedua yang mungkin yang tadi yang saya katakan, komunitas online itu sangat penting ya. Teman-teman bisa bertanya di sana, kemudian dengan menjawab juga itu membuat kita berpikir dan lebih mengerti begitu. Mungkin satu tips dari saya yang saya dapatkan dari sini, dari Wageningen ini adalah dari kampus saya, bukan coding ya, tapi scripting. Ini yang saya katakan tadi, pemrograman itu untuk orang yang malas sebenarnya. Jadi kalau coding itu kita bangun kode dari awal, dari dasar, dari basic. Tapi kalau scripting itu kita ngambil kode orang, kemudian kita gabungkan, kita ubah-ubah sedikit menjadi satu kode yang bisa menyelesaikan masalah kita. Itu yang disebut dengan scripting, beda dengan coding. Kalau coding itu biasanya yang digunakan oleh orang information engineering ya, lebih ke teknik. Tapi kalau scripting untuk scientist. Jadi menurut saya lebih nyaman ke scientist ini. Jadi ngambil dari kode-kode orang di internet, kemudian saya gabungkan. Ya, itu tips dan trik dari saya mungkin. Mungkin sudah jelas terkait itu. Nah, ini mungkin dari tadi ada yang mau menanya langsung. Nah, ini kalau di chat agak panjang, jadi saya persilakan saja Lilis Melinda dari PWK UMD. Mungkin bisa langsung saja bertanya, biar lebih jelas. Ya, silakan Lilis Melinda. Ya. Ya, halo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maaf Kak, saya ingin bertanya mengenai, kan tadi Kakak bilang bahwa kita data sosial media itu bisa kita gunakan dan kita tidak karena survei langsung itu sangat memakan waktu yang banyak. Jadi jadi di sini data sosial media itu kita bisa lihat dari data pemerintah, dan kadangkala data yang kita peroleh dari pemerintah itu sangat berbeda dengan data survei langsung, Kak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana itu, Kak? Apakah data sosial media itu sangat akurat datanya atau bagaimana, Kak? Ya, oke, siap. Ya, memang tidak bisa kita survei langsung, itu tidak bisa kita hilangkan secara menyeluruh ya. Jadi itu tetap
perlu, makanya data spasial itu kan didapatkan dari survei langsung gitu ya. Namun yang saya katakan tadi adalah ada alternatif lain, yaitu data sosial media begitu. Nah, data sosial media ini ya kenapa data sosial media ini sangat penting, karena setiap hari data sosial media itu terus diproduksi, dan data sosial media bisa menangkap apa ya, ekspresi langsung dari manusia secara real time. Real time itu berarti misalkan kalau misalkan tadi survei itu misalkan mau melihat apa tadi yang saya contohkan tadi adalah aktivitas manusia di taman kota A misalkan. Itu survei langsung dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sementara sosial media data, orang yang datang ke taman kota itu setiap hari, yang mereka chat, tweet, mereka upload foto dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian bisa kita gunakan untuk melihat aktivitas manusia di taman itu setiap hari, bukan 5 tahun sekali. Nah, bayangkan misalkan ada 2 perusahaan ini, yang satu menggunakan data lama 5 tahun yang lalu, yang satu menggunakan data real time yang setiap hari bisa dianalisis. Maka siapa yang akan lebih unggul gitu ya, atau yang akan bisa lolos tender project gitu? Maka tentu saja yang bisa mendekati real time itu. Mungkin sekali lagi yang ingin saya katakan adalah survei itu langsung ke lapangan itu tidak bisa kita kita hilangkan sepenuhnya, tapi yang ingin saya katakan adalah ada alternatif lain, yaitu menggunakan data sosial media dan data-data yang setiap hari diproduksi. Sekarang ini juga ada istilahnya Internet of Technology, di mana di setiap barang-barang di setiap kota itu dimasukkan komputer atau chip gitu ya. Jadi misalkan setiap hari kita akan tahu berapa ribu sampah yang dibuang di sebuah tong sampah di depan rumah kita. Kenapa? Karena tong sampah itu sudah ada chipnya yang menangkap berapa banyak sampah yang dibuang di situ. Nah, ini yang kemudian bisa diolah, kemudian bisa menjadi wawasan yang sangat penting bagi kita. Sementara kalau misalkan tidak ada itu, ya berarti pemerintah harus datang, kemudian ngangkut sampahnya, kemudian dibawa ke tempat penampungan sampah, dihitung lagi gitu. Nah, ini adalah alternatif lain dari spasial data. Mungkin itu, Febri. Febri. Oh, sepertinya Febri bermasalah dengan jaringannya, Kak. Saya mungkin lanjutkan dulu ya. Selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya ada dari Isnu Pratama. Kita persilahkan untuk bicara menyampaikan langsung. Silahkan Kak Isnu. Pak Isnu. Atau mungkin ke yang selanjutnya dulu, jaringannya agak bermasalah, ke MF Syah. Saya persilakan. Saya sudah unmute. Halo, MF Syah.
Halo. Oke, kita ke yang lain lagi dulu. Ke Mei Lendra. Meilendra. Meilendra, silakan. Oke, atau saya bacakan saja. Jadi saya barusan terima chat dari peserta bahwa jaringannya agak susah. Saya pertanyakan dari Isnu dulu yang pertama. Pertanyaannya, bagi pemerintah, upaya menyusun evidence-based policy berbasis data yang akurat masih jarang dilakukan. Hasilnya pembangunan kota selalu terlambat dibandingkan sektor private yang terus memonetasi ruang kota karena mampu mengakumulasi data lebih baik dan lebih banyak. Apakah itu terjadi di kota-kota Belanda juga? Bagaimana pemerintah Belanda menerapkan keterbukaan data untuk publik? Ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, bagaimana di sini tuh ada istilahnya political will, keinginan politis dari bukan hanya dari pemerintah Belanda, tapi juga dari pemerintah seluruh Eropa, dan dananya banyak, gitu ya. Dananya banyak dan mereka sangat sadar bahwa data spasial itu sangat penting untuk percepatan pembangunan dan pengambilan keputusan. Maka ya di sini setiap kota itu, saya juga sudah sering buka portal, mungkin nanti teman-teman bisa buka geoportal dari kota-kota di Belanda seperti Amsterdam, data.amsterdam.nl, terus kemudian ada Utrecht, data platform Utrecht, kemudian Den Haag, Rotterdam. Mereka punya data terbuka yang kita bisa akses langsung melalui website, kita bisa download langsung. Bukan hanya itu, bahkan mereka punya PEDOK. PEDOK itu seperti Kementerian Data Spasial di sini, yang kemudian tidak hanya merangkum data-data dari setiap kota, tapi juga dari seluruh Belanda dan memvalidasinya setiap saat. Dan itu dan ya mungkin karena kesadaran masyarakatnya sendiri dan kesadaran dari pemerintahnya bahwa data spasial itu penting, maka di sini sangat mudah untuk didapatkan ya data-data spasial itu. Dan sebenarnya data spasial itu keterbukaan data spasial itu juga menjadi satu race kompetisi antar negara, bukan hanya antar negara, bahkan antar bangsa ya. Jadi mereka orang-orang Belanda nanti berkompetisi siapa yang lebih terbuka nih dengan negara Belgia, atau siapa yang lebih terbuka dengan negara Amerika begitu. Karena seperti di Amerika sendiri ada open data government yang mana mereka mengencourage, mengajak masyarakat untuk berkontribusi kepada pemerintah begitu. Jadi dengan adanya open data itu, mereka sadar bahwa dengan data itu terbuka, maka pemerintah tidak berjalan sendiri. Masyarakat juga bisa mengambil data itu dan kemudian menjadi solusi dari pemerintah, dari pemasaran pemerintah. Mungkin salah satu contohnya adalah COVID-19 ya, bagaimana data korban COVID itu bukan yang pertama sekali memviralkan, itu bukan WHO, bukan PBB, tapi adalah Johns Hopkins University, yang mana mereka juga bukan pemerintah, mereka universitas. Nah, ini bagaimana setiap masyarakat sadar untuk mengambil andil dalam masyarakat
untuk menyelesaikan masalah bukan hanya di masyarakat sendiri tapi di seluruh dunia gitu. Jadi mungkin itu kesadaran datanya sangat tinggi di sini di Belanda. Walaupun orang Belanda juga sangat menghargai privasi, mereka biasanya nggak suka difoto atau di setiap kalau di kampus kita juga nggak ada CCTV, nggak boleh ada CCTV karena mereka sangat menghargai privasi. Namun mungkin itu sangat terlalu privat ya. Tapi kalau misalkan data spasial itu sangat penting. Jadi maka orang-orang sadar dan ya. Itu mungkin jawaban saya. Oke, lanjut saya dulu. Lanjut mungkin Kak, mungkin tidak perlu karena agak banyak pertanyaan saya lihat, jadi saya rasa dengan sekali jawab udah cukup ya teman-teman ya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Ini dari MFSya tadi saya juga sudah persilahkan, tapi kayaknya jaringannya juga ini, jadi saya bacakan saja. Apakah kakak pernah mengolah data disaster seperti landslide atau sejenisnya? Kalau iya, dapat atau ambil datanya dari mana kak? Apakah open datanya free gitu atau bagaimana? Ya, kebetulan saya belum pernah mengolah data landslide. Tapi kalau untuk data disaster seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin cuma ini ya, informasi berapa berapa bangunan yang rusak ketika gempa dan tsunami dan likuidifikasi di Palu tahun 2018. Mungkin itu. Saya juga coba mencari data landslide di portal-portal data spasial di Indonesia dan saya tidak dapat menemukannya, sayang sekali. Kalau di sini mungkin karena jarang ada landslide, jadi nggak pernah ada kita punya data tersebut. Ya mungkin itu jawaban saya. Ya. Oke, kita lanjut. Mungkin sudah bisa bersuara Kak Meilendra? Belum ya? Yang bisa ini dulu, Kak Jono Barita. Jono Barita, mungkin bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Silahkan. Jono ya, Barita. Gimana? Ya. Silahkan menyampaikan langsung pertanyaannya mungkin Pak. Oh, ini aja saya mau ingin nanya. Tadi pertanyaan saya mana ya, lupa. Nah, gini aja. Mungkin saya nggak tahu, kita punya rata pemahaman tentang spatial data science, kemudian tentang apa ini terkait sama big data atau tidak. Kemudian pertanyaan saya ini aja deh. Kira-kira bentuk-bentuk di pemerintahan kota di Belanda, bentuk-bentuk pemanfaatan data spatial data science itu apa? Sehingga kita punya gambaran. Saya kira itu aja dulu lah. Ya, makasih. Terima kasih Pak Jono. Intinya adalah begini Pak, data itu kenapa kita menggunakan data science? Karena datanya terlalu besar. Di bawah data science itu kan ada data mining yang masih bisa kita olah dengan Excel atau SQL. Tapi kalau dengan data science kita data yang lebih besar itu, jadi kita tidak bisa lagi mengolahnya dengan SQL atau Excel. Kalau misalkan salah satu contohnya mungkin pengaplikasiannya ini deh mungkin. Kalau saya punya teman yang penelitiannya itu tentang bagaimana melihat sebuah daerah itu aman atau tidak dari foto-foto Google Maps. Jadi kan Google Maps itu kalau kita zoom, nanti kita bisa jalan-jalan di jalanan gitu kan. Itu kan ada foto yang diambil dari fotonya dari Google Car yang biasanya lewat-lewat di kota-kota ngambil foto
dengan kamera 360. Nah, teman saya itu mengambil data itu, kemudian melihat, kemudian dia menggunakan pemrograman, menggunakan spatial data science. Oh, ternyata di daerah Yogyakarta, di kecamatan ini ternyata nggak aman. Kenapa? Karena dari analisis fotonya yang ratusan juta foto itu, nggak aman. Ada misalkan salah satu parameternya adalah tidak adanya trotoar, atau banyak sampah begitu. Tapi itu kan cuma satu foto. Ini digunakan ratusan foto dari seluruh dunia. Nah, itu salah satu aplikasi dari spatial data science. Jadi dia sendiri, data itu sudah ada, dia dapatkan dari satu website, saya lupa apa namanya, dan dia nggak perlu ke Jogja, tinggal di sini, ngolah aja di sini, bikin kodenya, dan dia akhirnya bisa tahu bahwa kalau ke sana, kalau misalkan ke Bali aman gitu. Oh, kalau ke Jakarta ternyata nggak aman. Tapi lebih spesifik, bukan ke satu provinsi gitu, tapi ke dengan melihat dari parameter ketersediaan itu ya, tepi jalan, trotoar ya, mungkin dari satu. Bukan satu parameter saja, banyak parameter. Bisa parameter. Kalau nggak salah ada 30 parameter yang bisa dilihat dari satu foto. Ya, kemudian itu ya. Kalau di pemerintah kota Belanda ada nggak untuk ini walkability city ranking? Di sini walkability index pakai data science. Belum pernah saya temukan itu, Pak. Mungkin nanti bisa saya cari. Tapi saya yakin sih ada, karena di sini trotoarnya juga di mana-mana, dan Belanda juga termasuk salah satu kota dengan trotoar yang paling banyak, dan ramah untuk pejalan kaki, saya kira ya. Ya, ramah untuk pejalan kaki. Ya. Nanti bisa saya cari, Pak. Boleh, boleh kalau bisa dikasih. Berapa jam kamu habisin? Ya, makasih, Mas. Silakan, Feb. Ya, terima kasih. Saya ambil alih lagi dari sini. Mohon maaf, saya melalui HP saja. Jadi kalau gambar tidak kelihatan ya, mohon dimaafkan. Jadi saya lanjutkan. Di sini ada pertanyaan menarik dan ini hampir sama dengan apa yang sebenarnya saya ingin tanyakan. Ini terkait dengan bagaimana sih pandangan Kak Saki ini terkait dengan one map policy yang saat ini diupayakan di Indonesia. Nah, kita lihat kan sekarang di tengah-tengah pandemik ini ada kendala terhadap penyaluran bantuan sosial yang kurang terkontrol. Nah, kalau kita lihat kan dari penjelasan Kak Saki tadi kan mungkin basis datanya itu basis dari media sosial. Nah, sekarang di media sosial sendiri itu kan mungkin kalau kaum menengah ke bawah yang butuh bantuan itu kan tidak terdata. Nah, itu kira-kira ada teknis lain tidak terkait dengan pengelolaan data science itu atau seperti apa? Ya, terima kasih, Febri. Mungkin saya sendiri tidak terlalu, saya sendiri sudah sadar bahwa pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai masyarakat juga harus ikut andil dalam menyelesaikan masalah pemerintah. Maka apa yang dilakukan oleh teman-teman, misalkan membuat gerakan-gerakan dalam penyaluran bantuan ini di masa-masa krisis pandemi sekarang ini, itu sangat bagus ya. Tapi kalau dikaitkan dengan One Policy Map, itu juga seperti yang saya katakan tadi, susah sekali membuat akur instansi-instansi pemerintah kita. Jadi kalau kita menghabiskan energi untuk
ya kita perlu mengkritik mereka, pemerintah untuk lebih serius dengan one map policy ini, untuk membuat open data itu lebih rapi, itu penting. Tapi juga harus kita sadari bahwa kita punya alternatif lain, seperti yang saya katakan tadi, sosial media data, dan citra satelit, yang mungkin bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam masyarakat kita. Bayangkan kita punya 270 juta, sekarang ya 270 juta penduduk Indonesia ya kalau nggak salah ya. Dan provinsinya lebih 33, kita ini salah satu negara dengan bangsa paling kompleks di dunia ya, tapi kok bisa bersatu, itu sebuah keajaiban. Dan kita juga diwarisi oleh sistem pemerintahan kolonial yang yang birokratis sekali, yang sangat ruwet sekali. Kemudian kita juga angka PNS-nya sangat tinggi, yang mana entrepreneur-nya kurang, sehingga menciptakan mental bahwa kita menunggu dari pemerintah. Maka mungkin pesan saya kepada saya sendiri dan teman-teman sekalian, kalau misalkan ada sesuatu masalah yang bisa kita selesaikan melalui jalan alternatif, mungkin kita bisa melakukan itu. Jadi nggak perlu melalui one map policy, kita bisa mengambil jalan lain seperti yang saya contohkan tadi lah, jalan sosial media. Karena sosial media ini seperti saya katakan tadi sangat powerful, sangat powerful. Kita bisa melihat perilaku manusia. Bahkan ada satu penelitian di sini melihat batas kota sebuah negara itu tidak perlu dengan data spasial, tidak perlu dengan datang survei mengukur jalan, oh ini batas kotanya, batas kota antara kota A dan kota B, tapi cukup dengan menggunakan sosial media data. Jadi bagaimana sosial media data, misalkan orang share foto atau tweet, oh saya sedang di kota Amsterdam, itu di titik ini, koordinat ini. Sementara di titik sebelah sekitar 1 kilometer setelahnya, orang mengupload foto atau tweet di Twitter, oh saya di kota Rotterdam. Maka di situ sudah ada dua titik yang berbeda dengan informasi yang berbeda. Di situ ada berarti di situ adalah batas kota tersebut. Nah, ini bagaimana powerfulnya sebuah data sosial media data gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Kembali ke Febri. Oke, kayaknya Febri bermasalah lagi, Kak. Jadi saya ambil lagi. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau tidak keberatan. Jadi langsung saja mungkin dari Ahmad Baikuni Perdana. Saya bacakan saja mungkin. Kenapa tadi orang-orang banyak beralih langsung pakai bahasa pemrograman untuk pengolahan data spasial dibanding pakai pemrograman atau aplikasi yang sudah ada kayak QGIS dan lain-lain? Karena rasanya contoh yang tadi masih bisa menggunakan ArcGIS, QGIS. Menurut Mas, apa kelebihan mempelajari R dan Python dibanding mempelajari program-program yang sudah ada? Ya, di sini orang-orang sudah mulai terbuka pikirannya, tidak juga ya. Mungkin saya ingin mengatakan di sini ada dua mazhab gitu ya. Ada yang tetap setia dengan software ArcGIS, QGIS. Ada satu lagi saya lupa, itu lebih powerful dari ArcGIS, tapi tidak terlalu terkenal dan itu sangat komersial. Dan ada yang ke pemrograman. Nah, ada plus minusnya. Yang pertama, mungkin kalau bahasa pemrograman itu komunitasnya banyak. Jadi yang membuat library, jadi yang memikirkan bagaimana mengolah sesuatu, menyelesaikan sesuatu menggunakan fungsi atau package atau library, itu ratusan ribu komunitas dan orang di dunia. Kalau
ya kita katakan jutaan orang ya. Sementara kalau misalkan seperti ArcGIS itu kan komersial. Komersial berarti terbatas orang yang memikirkan cara untuk mengolah data shapefile begini, cara untuk mengolah data raster begini, itu sangat terbatas. Maka dan juga bahasa pemrograman itu juga gratis, open source, ketimbang misalkan ArcGIS, ArcGIS. Satu permasalahan lain juga menggunakan software itu berat, gitu ya, berat untuk untuk komputer yang kita punya begitu. Dan saya belum pernah menemukan atau saya mungkin belum pernah mencoba di ArcGIS atau di QGIS, di software-software itu untuk mengolah data yang sangat besar, gitu ya. Untuk mengolah data yang besar, melihat statistiknya, saya belum pernah mencoba. Mungkin teman kita tadi pernah mencoba, tapi menurut saya sih pemrograman itu lebih powerful karena dia selalu diupdate oleh teman-teman dan komunitasnya juga banyak. Ya, software juga ArcGIS dan QGIS juga banyak komunitasnya. Tapi ya saya rasa R dan Python itu kalau saya sendiri ya, saya masuk ke mazhab yang menggunakan pemrograman. Ya, mungkin itu. Ya. Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk yang selanjutnya saya persilahkan saja mungkin dari Ilma Rizka Afina. Silahkan bertanya langsung. Saya sudah unmute. Kak Ilma. Ilma Rizka Afina, silahkan. Oh, enggak ya. Oke, saya bacakan saja pertanyaannya. Menurut pandangan Kak Saki, bagaimana ketersediaan data sosial media Flickr itu sendiri di Indonesia dan bagaimana cara mengelola data dari Flickr tersebut di QGIS? Ya, sip. Kalau sosial media, kalau Flickr itu kan globally. Jadi teman-teman bisa buka flickr.com. Nanti ada panduannya bagaimana cara mendownload data melalui API. Banyak tutorialnya. Istilahnya itulah web scraping ya. Jadi bukan hanya Flickr, sosial media lain juga begitu. Jadi itu tidak terbatas negara. Bahkan kalau ada yang ngupload foto di Korea Utara, kita juga bisa download, gitu ya. Kalau untuk mengolah data Flickr di QGIS, mungkin lupa saya katakan tadi bahwa saya tidak mengolah fotonya, jadi fotonya itu tidak saya olah, tapi cuma metadatanya. Metadata berarti informasi dari data tersebut. Di mana, di siapa penguploadnya, apa yang diupload, tanggal berapa, jam berapa, lokasinya di mana, latitude longitude-nya di mana. Itu adalah metadata. Dan metadata itu biasanya dalam bentuk Excel. Yang bisa dimasukkan ke QGIS adalah informasi spasial, latitude dan longitude. Sementara yang lain tidak, begitu. Ya, itu berarti jawabannya. Siap. Udah. Terima kasih. Mungkin satu lagi ini yang terakhir mungkin Kak Sagi. Ini pertanyaannya agak banyak. Ini terakhir dari Andi Muhammad Alif. Untuk merepresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar atau dua dimensi, perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Jelaskan katanya proyeksi peta menurut bidang proyeksi dengan menggunakan metode data spasial. Halo? Proyeksi dengan menggunakan metode data spasial. Saya nggak ngerti ya pertanyaannya gimana ya. Kalau di sini
projection systemnya itu namanya Amersfoort. Amersfoort itu jadi saya kurang tahu di Indonesia, kalau di Belanda itu sendiri mereka punya sistem proyeksi sendiri ya, namanya Amersfoort RD New. Dan kalau kita jalan ke seluruh Belanda itu di setiap, kalau nggak salah di setiap 10 km ada tandanya. Ada tandanya. Jadi nanti ada 0 kilometernya di Amersfoort, di sebuah kota namanya Amersfoort. Itu 0 kilometernya, nanti kemudian 10 kilometer setelahnya ada apa namanya? Ada monumennya. Monumennya dan ditulis di situ ini adalah untuk projection system. Ya. Ya, itu. Jadi saya kurang ngerti nih pertanyaannya. Yang pasti projection system itu sangat penting dalam data spasial. Ya. Kalau enggak, ya kita tidak bisa apa namanya, mengeling data spasial kita ke global data spasial. Jadi itu sangat penting. Mungkin itu jawabannya. Oh ya, terima kasih Kak. Mungkin kalau untuk pertanyaan kita tutup saja ya. Sekarang sudah berjalan 2 jam dari sejak kita mulai. Alhamdulillah. Mungkin selanjutnya saya persilahkan Kak Saki untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan ke teman-teman terkait data science atau dan sebagainya, semacam closing statement mungkin atau sebagainya. Saya persilakan ke Kak Saki. Ya, terima kasih nih untuk teman-teman Panrita, terutama juga untuk Ical, Rizal yang mengundang saya. Saya sendiri sebenarnya background-nya bukan di geografi, di data spasial. Saya background-nya di informatika. Tapi kemudian saya berpikir bahwa itu terlalu luas. Jadi saya pengen yang lebih spesifik. Maka alhamdulillah saya bersyukur sekali dapat kuliah di sini dan mempelajari sesuatu yang lebih spesifik. Mungkin yang bisa diambil pelajaran dari Belanda yang mungkin saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bahwa yang pertama tadi yang saya katakan adalah kesadaran data ya. Maka teman-teman penting sekali seperti orang Belanda ya, privasinya tetap terjaga, tapi untuk data-data yang diperlukan oleh publik itu juga kita harus mendorong pemerintah, kita harus mendorong organisasi kita sendiri untuk share, gitu ya, untuk kita share ke publik agar bisa digunakan oleh masyarakat luas. Itulah yang kemudian sampai pada argumentasi yang saya katakan tadi bahwa negara kita sangat luas dan tidak bisa hanya Pak Jokowi saja yang bekerja sehingga masalah-masalah itu selesai. Tidak bisa hanya menteri-menterinya saja, tapi kita juga sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat biasa juga perlu ikut andil ya. Kalau dalam agama saya, dalam agama Islam, kita itu disebut sebagai khalifah, dan itu punya peran yang sangat penting bahwa kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dulu, kemudian bagi keluarga, dan kemudian bagi masyarakat di sekitar. Maka kaitannya dengan data tadi adalah kita bisa menggunakan data publik itu untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita. Dan apalagi sekarang sudah banyak data-data terbuka yang bisa kita gunakan. Banyak sekali contoh-contoh, mungkin teman-teman bisa melihat di internet banyak bagaimana penggunaan data untuk kegiatan-kegiatan sosial dan penyelesaian masalah. Kemudian apa lagi ya?
Ya, saya harap teman-teman bisa menyusul saya ke sini. Insya Allah Eropa itu sangat menggiurkan dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Mari kita bersilaturahmi dengan teman-teman Indonesia di sini. Saya doakan aman, lancar, dan teman-teman bisa ke sini segera. Amin. Amin. Mungkin itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Kak sekali lagi atas penyampaian materinya, terus doanya barusan terutama. Kita semua pasti mengaminkan untuk itu. Sama mungkin saya lupa juga tadi Kak, di chat tadi beberapa peserta juga mempertanyakan terkait bahan yang Kakak presentasikan tadi, apakah boleh di-share ke teman-teman atau nanti saya kirim. Siap. Ya mungkin untuk sementara untuk saat ini itu saja Studio 2 ini. Kami juga ingatkan ke teman-teman bahwa Pandrita Studio, alhamdulillah untuk selama bulan suci Ramadan ini kita merencanakan ada 5 studio seperti yang dikatakan sama Febri tadi. Sekarang saat ini sudah berjalan 2 studio. Selanjutnya masih ada 3 studio lagi dalam 2 minggu ke depan. Dan yang paling terdekat untuk studio 3 itu di hari Senin. Silahkan cek di sosial media kami di Pandrita Studio. Kemudian untuk video untuk rekaman hari ini, karena kita live langsung dari YouTube Kak Saki, mungkin bakalan di-save di YouTube Kak Saki. Terus kami juga mohon izin untuk upload juga di YouTube Pandrita Studio biar ini teman-teman bisa mengaksesnya juga di dua YouTube tersebut, YouTube Kak Saki dan YouTube Pandrita Studio. Mungkin cukup pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Saki untuk ilmunya. Ya, terima kasih. Kalau sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita mungkin punya insight baru terkait apa itu sebenarnya data science, spatial data science. Teman-teman punya pemikiran baru, mungkin punya tujuan baru akhirnya ketika mendengarkan tadi pemateri, akhirnya tertarik untuk bergelut di spatial data science dengan apa yang disampaikan Saki. Sekali lagi terima kasih, teman-teman juga terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Idam, mungkin ya, ini mungkin karena masih puasa ya, saya juga minta doa dari teman-teman sekalian. Tesis dan internship saya lancar. Saya lagi berjuang, agak terlambat ini selesai tesisnya. Karena doa orang berpuasa itu diijabah, jadi mohon doanya bagi teman-teman dari teman-teman sekalian agar tesis dan internship saya lancar dan bisa berkontribusi untuk Indonesia selanjutnya. Amin. Ya. Kasih ya Kak. Dan semoga sehat-sehat juga menghadapi pandemi global yang ada saat ini tentunya. Tetap stay health Kak. Soalnya lagi kejam-kejamnya dunia. Semoga segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.